Phoenix dari Radio Station. Hai, good morning Phoenix. Seperti biasa, kalau di Morning Madness tuh ditemenin sama Mutia yang bakal menemani perjalanan kamu mungkin on the way ke kantor atau kegiatan pagi-pagi, ya kan? Tapi biasanya kalau pagi-pagi ini ya, emang sih lalu lintas itu emang lagi macet-macetnya. Bikin emosi gitu ya bawaannya, tapi ingat, kalau ada lampu merah, jangan sesekali diterobos ya. Patuhi rambu lalu lintas dan juga jangan lupa kalau kamu lagi naik motor, ingat dipakai helmnya. Hari ini seperti biasa Mutia nemenin kamu tapi nggak sendirian karena hari ini sudah hadir yaitu ibu-ibu polwan yang cantik-cantik dari Polda Bali yang akan menginfokan kalau minggu ini tuh ada start yaitu namanya Operasi Patuh Agung 2025. Makanya aku bilang tadi kan hati-hati di jalan. Langsung saja Mutia akan ngobrol hari ini bersama Ibu Ibdani Nyoman Dewi Sarini Ratih, Pamin 2 Subak 2, Renmin Ditlantas Polda Bali, dan juga Ibu Ibdani Nyoman Sriati Pamin 3, Fasma Ditlantas Polda Bali. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Mutia. Senang sekali bisa bertemu Mbak Mutia pagi ini, Mutia, bertemu langsung. Selama ini hanya mendengarkan suaranya saja yang merdu di radio. Wow. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih kembali Ibu. Tadi sebelum kita start ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya, tadi katanya ibu-ibu ini cita-citanya menjadi penyiar Bu ya. Betul sekali, tapi mengingat suaranya cempreng, begitu daftar, begitu dicoba suaranya ternyata cempreng, langsung dikeluarkan dari ruangan. Padahal kebalik Bu, saya mau jadi polwan sebenarnya Bu. Kayak kita kebalik hari ini ya. Kebalik. Kalau gitu kita tukeran saja hari ini boleh, ya. Boleh. Sesaat saja ya. Ternyata cantik juga ya Mbak Mutiani ya. Setelah ini ya kita ketemu ternyata aduh cantik sekali loh. Terima kasih. Kalau jadi polwan tuh benar-benar idola dah situ. Aduh, terima kasih Ibu ya. Saya tersipu pagi-pagi sudah digodain polwan ya. Biar berkah ya. Pagi-pagi sudah menebar keceriaan, jadi sehari penuh nanti berkah, ceria, sehat, selamat. Amin. Nah, sekarang Ibu ya, hari ini juga kita mau membagikan informasi yang penting banget Bu ya buat Viners yang lagi dengerin di jalan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang Operasi Patuh Agung 2025. Ini ya, kalau kedengarannya dari luar agak serem banget Ibu ya. Tapi boleh nggak sih Bu dijelaskan sedikit Operasi Patuh Agung 2025 ini apa sih Bu dan tujuannya itu apa sih Bu? Iya, Operasi Patuh Agung 2025. Sebenarnya sama saja adalah tugas dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan, keselamatan berlalu lintas. Sebenarnya ini tugas kami setiap hari Mbak, tapi dalam operasi ini lebih ditingkatkan lagi. Kalau sehari-hari mungkin boleh kami hanya teguran, mengingatkan terus kepada pengemudi di jalan raya. Tapi pada saat operasi patuh, mohon maaf, kami lebih tegas lagi. Begitu menemukan pelanggaran, langsung kami tindak tegas. Demikian Mbak. Betul sekali Mbak, jadi yang diucapkan oleh Ibu Ratih, jadi operasi kepolisian ini dilakukan secara serentak oleh seluruh Polda di Indonesia yang berlangsung selama 2 minggu, demikian. Oke, berarti selama 2 minggu ini istilahnya nggak boleh ngeles lagi Bu ya? Iya, biasanya betul masih sekali. Bisa ngeles Bu ya? Iya, untuk bisa. tanggal perlu kami jelaskan Mbak di sini. Bagaimana Bu? Untuk tanggal mulainya boleh. Operasi Patuh Agung 2025 ini dimulai dan sudah dimulai 2 hari yang lalu. Tanggal 14 Juli dibuka sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. Jadi 14 hari, 2 minggu. Sampai 27 Juli ini berarti harus hati-hati juga Ibu ya di jalan ya? Betul. Lebih berhati-hati. Memang setiap hari sudah berhati-hati, tapi sekarang kami mengingatkan kembali untuk lebih berhati-hati. Oke, nah lalu di Operasi Patuh Agung 2025 ini pelanggaran apa sih Bu yang jadi fokus utamanya gitu? Kalau di jalan, siapa tahu nanti tiba-tiba ketemu, loh ini Bu Dewi sama Ibu Sri yang kemarin siaran tiba-tiba ketemu nih saya ditilang, malu Bu ya gitu. Iya. Jadi apa sih Bu kalau fokusnya? Mbak Mutia saya rasa tidak ditilang kok. Cuma kami ajak ke kantor saja. Wah, buat apa Ibu siaran di buat kantor? Kenalan. Kenalan ya Bu ya. Iya. Ya, target operasi kami atau sasaran kami dalam Operasi Patuh 2025 ini antara lain pengendara sepeda motor harus dan wajib
mempergunakan helm SNI, Standar Nasional Indonesia, baik yang mengendarai langsung maupun yang dibonceng. Kalau anak-anak mungkin sudah ada helm yang ukuran untuk anak-anak, sudah ada. Terus yang kedua, pengendara Ranmor dilarang mempergunakan handphone pada saat mengemudi. Demi keselamatan kita, karena kalau mereka mempergunakan handphone, jelas konsentrasi pasti bercabang. Kalau sudah bercabang, ya termasuk melanggar. Melanggar adalah pasti awal dari kecelakaan, musibah di jalan raya. Terus yang ketiga, pengendara sepeda motor di dalam mempergunakan kendaraannya atau mobil R2 ataupun R4 dilarang mengkonsumsi minuman keras atau dalam keadaan mabuk, bisa membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Supaya fokus Bu ya. Betul. Terus pengendara sepeda motor juga tidak boleh melanggar. Pengendara sepeda motor R2 atau roda 4 tidak boleh melanggar batas kecepatan. Tidak boleh terlalu ngebut. Misalnya di dalam kota sudah macet, ngebut, jelas bisa menabrak yang di depannya atau menyenggol pengemudi lainnya. Terus selanjutnya anak di bawah umur. Nah ini apalagi sekarang saat mulai masuknya penerimaan murid baru, anak di bawah umur yang belum mencukupi umur, belum punya SIM, dilarang mempergunakan kendaraan. Ini peran penting banget dari orang tua. Kadang orang tua sayang sama anak, minta apa anaknya dibelikan. Nah ini mohon bantuan dari para orang tua agar jangan dululah. Sayang boleh sayang, tapi sayang pada tempatnya. Demi keselamatan anaknya, demikian. Ibu, tapi emang momennya pas banget sih Bu, karena baru juga siswa-siswa baru masuk Ibu ya. Iya, betul sekali. Wah, jalanan itu rasanya rame banget Ibu. Rame banget dan banyak juga anak-anak yang belum begitu mahir menaiki sepeda motor sudah diperbolehkan ke jalan raya, dan yang lebih penting lagi belum cukup umur. Belum ada juga surat izin mengemudinya. Nah ini fenomena ini Mbak sekarang. Ini yang banyak terjadi Bu ya di Bali ya. Betul. Apalagi sekarang barengan juga Bu sama PKB Bu. Iya. Jadi jalan semakin banyak yang macet dan ditutup sekali juga. Betul Mbak. Berarti kan ini nggak cuma pertama kalinya Ibu ya, pasti udah berkala dilakukan Ibu ya. Sudah berkala, dan setiap tahun kami mengadakan operasi Patuh Agung ini. Dan yang lebih penting, setiap hari, setiap saat kami petugas lalu lintas di jalan raya sudah memberikan arahan. Malah kadang memohon banget kalau ada anaknya yang diajak berboncengan melebihi kapasitas, tidak pakai helm, sepeda motor terutama ini tidak berboncengan pakai helm. 3 maksudnya nih. Betul, berboncengan 3, membahayakan belum lagi sekali bawa itu ya. barang banyak di belakangnya. Biasa kalau orang Bali itu ya kebiasaan ke pasar udah bawaannya banyak, bawa anak, ya itu sangat-sangat membahayakan sekali itu ya, karena untuk keselamatan yang membawa kendaraan dan juga di jalan juga kan rawan sekali terjadi kecelakaan itu. Yang dibonceng juga. Pengguna jalan lainnya juga berbahaya. Iya benar-benar Bu. Tapi tadi ngomongin tentang kita melihat di jalan Bu ya, kalau saya sih seringnya Bu ya, ibu-ibu bonceng anaknya di belakang lagi mau sekolah, depannya tuh belanjaan kresek tuh habis dari pasar biasanya kayak gitu. Betul. Terus di atas belanjaannya ada lagi Bu, ada lebih kecil lagi. Belum lagi. Nah mohon maaf, kita orang Bali kadang kalau mendekati hari raya kadang membawa janur. Janur itu kan panjang. Naik sepeda motor kadang melewati batas dari lebarnya sepeda motor tersebut. Nah ini juga berbahaya, bisa mengkait pengendara lainnya yang di kanan atau di kirinya. Nah ini nyerempet maksudnya ya Bu ya. Betul, bisa nyerempet kendaraan lainnya. Tapi ada lagi nggak Bu yang sering mungkin ibu-ibu lihat kalau di jalan di Bali itu pelanggarannya apa aja biasanya? Betul, ada lagi nih Mbak, melawan arus. Nah ini melawan arus membahayakan sekali, baik bagi yang melawan arus itu ataupun yang pengendara jalan lainnya atau pengguna jalan lainnya. Terus kemudian juga sering banget saya lihat Ibu, jadi lampunya itu masih merah Ibu, tapi udah ditintin dari belakang, jadi saya bingung, lah ini saya harus jalan tapi masih merah Ibu ya. Ya itulah gunanya kesabaran juga ya di jalan raya. Namanya jalan itu susah. Kan
bukan punya kita Punya, sendiri iya. kan. Publik Kita punya. beramai-ramai, publik yang punya, umum yang punya. Tapi kadang ya begitu. Mohon kesabaran di jalan raya demi keselamatan kita bersama. Oke, tapi gimana sih Bu caranya supaya mungkin nih Viners yang lagi dengerin juga kan di jalan gitu, supaya ikut mendukung untuk terciptanya tuh tata tertib lalu lintas yang taat gitu Bu untuk di jalanan Bali. Menurut Ibu Sri bagaimana Bu? Ya, jadi Viners, jadi kalau mau mengendarai atau membawa kendaraan tuh ya usahakan menggunakan helm. Ya, helm itu sangat penting ya, karena itu kepala itu vital sekali itu. Orang tidak menjual atau kita membeli itu seperti Tidak ada kepala cadangan tidak ada ya. kepala Dijual cadangan, bisa tidak ya, ada kita bukan jual Barbie itu. gitu ya. Betul sekali itu kepala. Terus berboncenglah sesuai dengan kendaraannya. Artinya jangan sampai bertiga atau berempat, apalagi tidak menggunakan helm. Fatal sekali itu. Dan paling sering yang kita sering temuin ya, itu melawan arus. Oh ya. Melawan arus juga dan juga menerobos itu lampu merah. Itu fatal sekali. Karena paling sering itu terjadi itu. Termasuk kalau kita sering jaga atau ngepap tuh paling sering itu kita menemukan hal gitu ya. Jadi Viners atau Viners yang di seluruh yang radio ini Iya. kalau membawa motor silakan pergunakanlah atau menggunakanlah helm SNI. Ya, itu aja. Sama jangan lupa juga bawa surat-surat ya Viners Iya ya. betul ya, itu sangat penting Apalagi sekali saat surat-surat. hilang ini, Bu, Karena ya. iya benar di jalan kan kita tidak tahu ya, siapa tahu aja, semoga selamat sampai di jalan ya. Surat-surat itu sangat penting ya sebagai identitas diri kan juga kan benar. Betul. Nah, ini ada satu lagi Mbak Mutia. Gimana Bu? Yang menjadi target operasi kami Oke. yang sedang ngetren ini, yaitu odol atau over dimension dan overloading. Ini dikhususkan untuk kendaraan yang membawa muatan Oke. yang melebihi dimensi dan melebihi berat. Oke. Tinggi, berat, lebar. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kasarnya orang awam tuh bilang itu kelebihan muat. Iya. Ya itu kelebihan muat. biasanya Baru orang lebih viral juga, ngerti Ibu, itu ya? kelebihan muat gitu ya. Berarti orang udah ngerti itu berarti. Itu aja sebenarnya. Nah, kami selama operasi patuh ini lebih meningkatkan lagi pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin mempunyai kendaraan pengangkut barang. Oke. Ya, yang seperti truk. Nah, ini biasanya banyak seperti kemarin kami sudah melakukan sosialisasi di Pasiran, Di Pasiran. daerah Pasiran Dekat Titi Bande. Titi Bande. Oh, Di iya, sana iya, kan iya. banyak pengangkut pasir itu, Mbak. Benar, Bu. Nah, ini kadang mereka lupa diri. Ngangkut pasirnya melebihi jumlah muat yang seharusnya bisa dimasukkan ke truk tersebut. Dan yang lebih penting lagi keselamatan buruh yang ada di angkut pasir itu. Kadang mereka duduk di atas pasir gitu. Kalau sudah truknya penuh dan mereka dengan seenaknya duduk di atas nangkring gitu. Padahal ini membahayakan sekali. Pada saat truknya mungkin ngerem mendadak atau apa kan bisa kejungkel itu Mbak. Iya, Bisa benar-benar. kejungkel. Kejungkel itu apa sih, jatuh ya? Terjatuh, terpleset Ibu ya. Bahasa kerennya ibu ini terjungkel ya. Iya, itu udah bahasa gaul juga kok Bu, bahasa Iya. Gen Z juga Ibu. Iya, betul sekali. Tapi kalau operasi Patuh Agung 2025 ini apakah melibatkan tilang elektronik juga Ibu? Oh ya. Untuk operasi patuh 2025 ini juga melibatkan etle atau tilang di tempat, artinya tilang elektrik. Iya, tilang Jadi etle itu dipergunakan ulangi saya maksudnya, etle itu dipergunakan kalau ada pelanggar yang memang terekam oleh kamera. Jadi terus kalau tilang manual itu kita pergunakan apabila etle itu atau kamera itu tidak menjangkau. Tidak menjangkau Oke. Ya, tidak menjangkau si pelanggar. si pelanggar itu maksudnya. Karena kami juga ada petugas Gakum yang langsung Iya, terjun dilibatkan juga di operasi patuh di ini. operasi patuh ini di perempatan-perempatan, kadang di akses jalan yang sering terjadi rawan pelanggaran. Ya, kemarin sudah dilaksanakan dan sudah banyak yang terjaring. Karena mereka tidak mempergunakan helm, kebanyakan sepeda motornya, terus kalau mobil tidak mempergunakan sabuk pengaman. keselamatan, iya. sabuk Ya, itu pengaman. paling sering Benar-benar, tidak Bu. mempergunakan sabuk pengaman. Makanya Iya. pelanggaran itu paling besar itu tidak mempergunakan sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4. Oke. Paling sering itu. Benar Dan sih, Bu. mereka Iya. bisa mengelak, tapi begitu ada
surat mungkin langsung ke yang bersangkutan, barulah mereka konfirmasi ke kantor kami, dan di kantor kami akan dibukakan di komputer, ya Mbak ya. Berarti dikasih buktinya Ya, ya Bu bukti. ya. Pada saat pelanggar terekam CCTV akan diberikan surat. Jadi pelanggar yang sudah menerima surat itu kayak itu dikirim melalui kantor pos ya. Jadi nanti konfirmasi ke etle ke kantor kami. Di sana nanti Iya, betul. petugasnya di sana akan menjelaskan Dan dengan membuka di komputer. Iya, untuk membuka. Bukti nyata. Bukti nyata Jadi, pelanggarannya apa, ini di mana tidak akan bisa dijelaskan di mengelak, sana. Mbak. Nanti Walaupun baru kadang dikasihkan. banyak yang mengelak ya Bu Sri. Ya, Ya, mengelak. betul. Saya tidak ada Karena melanggar, itu. saya tidak ada melanggar. Ya, Begitu dibuka karena dia tidak di komputer merasa. Udah ada kami di buktinya kelihatan gitu. jelas. Ya. Tidak memakai, tidak mempergunakan sabuk keselamatan gitu. Paling sering kan kita masyarakat Wah, itu ini, sering banget sih Bu ya. jarang menggunakan sabuk pengaman. Terus sepeda motor yang suka zigzag, Zigzag. walaupun dia saya tidak melanggar, saya tidak melawan arus, saya tidak melanggar garis kuning, garis apa. Nah, di sana bisa dibuktikan. Ini buktinya. Berarti nggak Terekam. cuma dalam bentuk foto Bu ya, juga ada videonya juga Bu ya. Kalau dari Sementara itu. Kita masih pakai foto masih saja. foto aja. Iya, Langsung karena jepret. sama petugasnya Tapi nanti. kelihatan lah Bu ya, dia Kelihatan zigzag sekali. kayak Tidak bisa hantu gitu ya menghina. dia Iya. di sana. Karena dia Kelihatan, langsung Mbak. foto itu langsung terekam itu, jadi Langsung udah otomatis. jelas. Iya, Oke, jadi oke, nggak bisa mengelak lagi kalau itu masyarakat atau Viners ya. Oke, jadi operasi Patu Agung ini istilahnya sekarang udah nggak bisa ngelak Bu ya. Kalau misal udah pelanggaran Iya, pasti dapat betul. sanksi. Kalau Iya, sanksinya yang sekarang apa Ibu? Dan mungkin ada perbedaan nggak sih Bu dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk Sanksinya sanksi sama saja, ya melalui proses ke kantor kami dulu, nanti akan ke pengadilan diarahkan, sama saja Mbak. Oke. Cuma sekarang melalui elektrik. Kalau iya. etlik ya, kalau saya nambahkan dikit, kalau melalui itu etle, jadi nanti pembayaran melalui Brimo. Oh gitu. Iya, jadi udah Brimo. bisa elektronik. Jadi kami kerjasama dengan BRI. Nanti dari sana pembayaran melalui Brimo Sudah nanti ada dikasih MOU dengan ya, BRI-nya. dikasih tanda bukti, konfirmasi lagi ke kami. Oke. Ya, nanti petugas akan membukakan atau memberikan suratnya. Surat untuk- bukti bahwa surat sudah. bukti kalau memang sudah membayar pelanggaran yang telah dilakukan. Itu. Oke, tapi tadi Ibu Dewi juga sempat bilang sebelumnya kalau sebenarnya nggak cuma di operasi Patu Agung aja, jadi Iya, Polda betul. Bali juga sudah melakukan pendekatan lah gitu ya dengan Iya. masyarakat Bali terkait bagaimana sih untuk mematuhi aturan lalu lintas gitu. Nah, Iya. selama ini mungkin pendekatannya seperti apa Ibu? Iya, Kalau betul ke Mbak. pengendara? Selama ini kami sudah mensosialisasikan, kami sudah pendekatan dengan cara yang paling simpel. Kami kadang ke pasar-pasar, atau di mana kami menemukan segerombolan bapak-bapak atau ibu-ibu sedang berkumpul, kami langsung mendekati mereka dan menjelaskan bahwa ada operasi Patu Agung, dan dalam tugas sehari-hari pun kami demikian. Kalau memang ibu-ibu kalau mau ke pasar, tolong pakai helm. Atau bapak-bapak kalau mau kemana-mana nganter putra-putrinya, pakaikan juga helm. Di samping bapak sendiri yang pakai helm, putra-putrinya juga harus dipakaikan helm. Oke. Demikian. Terus ke ini juga Mbak, kami ke pecalang-pecalang. Berarti Karena sudah melibatkan komunitas juga ya Bu? Sudah yang- komunitas seperti komunitas roda 2, roda 4. Sekarang kan banyak Mbak itu Mbak. Komunitas kendaraan yang antik-antik itu loh Mbak. Nah, apa itu namanya? Kendaraan yang Sepeda juga legend sekarang itu, banyak, Ibu. yang legend bahasanya apa Motor-motoran di anak-anak muda jalan sekarang gitu, itu. iya. Ya, kami sudah pendekatan ya Mbak ya. Dari kemarin kami sudah. Terus ke seperti ini ada sekarang mobil-mobil antik itu yang Jimmy kotak itu. Oh iya, Iya, mobil-mobil keren itu Bu kepaguyubannya, ya. kepaguyuban Jimmy yang antik-antik itu juga kami sudah. Kami pendekatan dengan cara dikumpulkan anggotanya, kami hubungi ketuanya, kami kumpulkan anggotanya, kami berikan sedikit arahan, bukan karena kami pinter bisa, tidak. Karena ini demi keselamatan mereka semua selama berkendara di jalan raya. Oke. Betul. Dan juga kami dari Polda Bali juga ada program seperti Minggu Kasih yang bersama dengan Satker Bimas Polda dan Ditlantas. Jadi setiap Minggu Kasih itu kami ada
bertatap muka dengan perusahaan Curhat. atau dengan itu ya Jumat curhat juga ada. Curhatnya Di juga sana ada. dia, Ya, dari hati ke sebelum hati. operasi patuh ini dilakukan atau yang setiap tahun dilakukan, kami setiap minggu, jadi ada minggu seperti itu, ada program Minggu Kasih dan Jumat curhatnya itu setiap minggu dilakukan. Jadi Jadi lebih awal-awal dekat ya. lebih itu. Oke. Jadi Nah, kalau mungkin Ibu lihat selama ini tren dari pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, apakah sudah ada pengurangan untuk tahun ini atau bagaimana Bu? Terus targetnya yang pengen Ibu capai di tahun ini itu seperti apa sih Bu dari Polda Bali? Ya, setelah kami perhatikan dan kami amati dari data-data di kantor, memang sudah ada penurunan, Mbak. Penurunan daripada jumlah laka lantas ataupun pelanggaran di jalan raya. Itu semua berkat kesadaran dari masyarakat. Arti pentingnya keselamatan berlalu lintas. Pelanggaran sudah sangat berkurang, Mbak. Apalagi sudah ada, nah ini saudara saya saja sendiri nih di kampung saya ini banyak. Aduh, katanya gini bahasa Bali. Aduh, ado tilang kebiat katanya. Kebiat itu, etle itu mereka bilang tilang kebiat katanya. Jadi takut melanggar walaupun pakai bahasa Bali ya, Mbak. Walaupun sing ada polisi, tapi ada polisi bedur itu kan ya itu Mbak di etlenya dari atas juga diawasi ya, karena dia langsung terekam diawasi itu. katanya ya. Langsung terekam. Ya bersyukur Astungkare Mbak sudah mulai menurun. Itu dilihat dari data laka lantas dan data pelanggaran. Jadi bisa dilihat kesadaran masyarakat arti pentingnya keselamatan berlalu lintas sudah mulai meningkat. Astungkare Mbak. Mungkin terakhir Ibu sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, ada himbauan nggak sih Bu mungkin untuk Viners tentang bagaimana sih untuk di jalan supaya baik dan benar dan tidak mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Plus kalau misalnya mungkin ada yang mau dihubungi pelanggaran atau apapun yang terjadi di jalan raya, bisa ngubungin kemana Ibu? Mungkin bisa diinfokan ke Viners Ibu. Buat Viners yang setia banget ini di Phoenix Radio Bali, di sini kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bali menghimbau demi keselamatan Anda, demi keselamatan kita bersama, mari kita patuhi peraturan-peraturan di jalan raya atau yang jelas peraturan apa saja Mbak ya harus kita patuhi. Karena kalau kita sudah patuh kepada peraturan yang ada jelas akan tidak ada kecelakaan atau musibah. Demikian kami mohon bantuannya selama Operasi Patuh Agung ini dari tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli, mohon lebih ditingkatkan kewaspadaan di jalan raya dan jangan melanggar peraturan yang ada di jalan raya. Demikian Mbak. Terima kasih Ibu, mungkin ada yang terakhir. Betul, jadi saya nambahkan sedikit, jadi Viners yang membawa kendaraan sayangi diri sendiri karena keluarga di rumah itu menunggu, entah itu orang tua, pacar, suami, anak tuh pasti akan menunggu. Jadi Viners yang membawa kendaraan atau sedang di jalan, patuhi peraturan lalu lintas dan jaga keselamatan diri sendiri. Betul. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dewi dan Ibu Sri yang udah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih banget diberi kesempatan ya. Iya, terima untuk kasih mensosialisasikan ini. Sering-sering ya Mbak ya kami kesini boleh. Siap Ibu. Setelah ini kita mungkin nanti setelah selesai Patoga kita undang lagi. Oke. Ngomongin tentang hasilnya bagaimana Ibu gitu operasi Boleh, Patuh Agungnya boleh, gitu. boleh. Biar Operasi lebih kenal kepolisian sama kita itu Kak iya, Joy. Kak omongin Joy masa sama depan jadinya. Rani, Iya, Rani betul. satu lagi. Tadi Rani, big fan ya Bu ya sama Phoenix Radio Yes, Bali ya Bu ya. pokoknya Terima ngefans kasih berat banyak pokoknya. Ibu. Terima kasih banget diberi kesempatan. Baik, oke Viners, sekian Mutia udah ngobrol hari ini bersama Ibu Sri dan juga Ibu Dewi dari Polda Bali ngebahas tentang Operasi Patuh Agung 2025 dan seru banget obrolannya. Jadi jangan lupa Viners, operasinya akan berjalan 2 minggu ke depan sampai tanggal 27 Juli 2025. Ingat hati-hati di jalan, sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain karena di rumah sudah ada yang menunggu. Kalau di jalan jangan lupa ya, jangan ngebut-ngebutan, jangan main handphone. Kalau butuh ditemenin kan udah ada Phoenix Radio Bali. Kalau gitu Mutia pamit, check your imagination and always try to make it come true. Bye.